Gimana sih cara kita memahami tantangan lingkungan di planet kita? Sering banget jawabannya itu tergantung dari lensa ekonomi mana yang kita pakai buat ngelihatnya. Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas dua cara pandang yang beda banget ini. Oke, biar kita semua paham, kita mulai dari seberapa genting situasinya. Kutipan dari Badan Iklim PBB ini bukan sekedar omongan biasa loh. Ini tuh peringatan keras tentang betapa mendesaknya isu lingkungan kita. Ini bukan masalah kecil, tapi tantangan yang bakal nentuin masa depan kita semua. Sering banget kan kita dengar perdebatan ini seolah-olah kita harus milih, mau ekonomi maju atau lingkungan selamat. Kayak kita harus ngorbanin salah satunya. Tapi emangnya sesederhana itu ya? Obrolan soal ini tuh sebenarnya bukan hal baru loh. Kesadaran kita, seperti yang bisa kita lihat di sini, udah tumbuh puluhan tahun. Dimulai dari peringatan ilmiah lewat buku Rachel Carson tahun 62, terus meledak jadi gerakan massa pas Hari Bumi pertama, sampai akhirnya jadi komitmen politik global kayak Perjanjian Paris. Ini perjalanan panjang yang ngebawa kita sampai ke titik ini. Nah, untuk bisa paham berbagai solusi yang ada, kita perlu ngertiin dulu dua kerangka kerja utama, atau kita sebut aja lensa ekonomi, yang dipakai para ahli buat mandang dunia dan semua masalah di dalamnya. Yuk, kita mulai dari lensa yang pertama. Ini adalah pendekatan yang lebih tradisional atau bisa dibilang yang paling umum dalam ilmu ekonomi. Jadi, apa sih ekonomi lingkungan itu? Gampangnya gini, bidang ini tuh ngambil semua alat dan teori standar dari ilmu ekonomi, terus dipakai buat nganalisis masalah lingkungan. Jadi, dia bekerja di dalam sistem ekonomi yang udah ada. Intinya gini, pendekatan ini fokus ke apa yang disebut kegagalan pasar. Maksudnya, ada situasi-situasi di mana pasar bebas kalau dibiarin jalan sendiri, justru gagal ngasih hasil yang paling baik buat masyarakat luas. Salah satu contoh paling utama dari kegagalan pasar itu namanya eksternalitas. Ini tuh semacam efek samping, bisa bagus bisa jelek, dari sebuah aktivitas ekonomi yang dirasain sama pihak ketiga yang sebenarnya nggak ikut-ikutan transaksi itu. Biar kebayang, contohnya gampang banget. Waktu kamu beli bensin, harga yang kamu bayar itu nggak termasuk biaya buat nanganin dampak kesehatan masyarakat akibat polusi udaranya kan? Nah, polusi itu adalah eksternalitas negatif, biaya nyata yang ditanggung masyarakat, bukan cuma produsen atau konsumennya aja. Nah, ini nih yang menarik. Beginilah cara pandang ini digambarkan secara visual. Ini model aliran sirkular standar yang dipakai para ekonom. Kelihatannya rapi banget ya. Cuma ada siklus tertutup antara rumah tangga dan perusahaan. Semuanya kelihatan seimbang dan mandiri. Modelnya emang kelihatan bersih dan rapi. Tapi, coba dia perhatiin lagi baik-baik. Apa ini udah menceritakan semuanya? Ada elemen super penting apa yang sama sekali nggak kelihatan di diagram ini? Pertanyaan tadi itu langsung membawa kita ke lensa kedua, yang mencoba ngasih jawaban dengan gambaran yang jauh lebih besar dan lebih lengkap. Dan ini dia, lihat deh bedanya. Ekonomi ekologis nggak ngelihat ekonomi sebagai sistem yang terpisah. Sebaliknya, dia menempatkan seluruh sistem ekonomi itu di dalam biosfer. Jadi kelihatan jelas banget kalau ekonomi itu sepenuhnya bergantung sama sumber daya dari alam dan harus membuang limbahnya kembali ke alam. Jadi, apa itu ekonomi ekologis? Ini adalah bidang yang ngelihat sistem ekonomi kita itu bukan bosnya, tapi cuma bagian kecil dari ekosistem planet yang jauh lebih besar. Artinya, ekonomi itu harus patuh sama hukum fisika dan biologi, bukan cuma hukum penawaran dan permintaan. Cara pandang yang beda ini punya implikasi yang gede banget loh. Ini maksa kita buat ngakuin kalau ekonomi kita itu sepenuhnya bergantung sama pasokan energi dan materi dari alam. Kita juga harus nerima kalau alam punya aturan mainnya sendiri, hukum fisika dan biologi. Dan yang paling radikal, ini artinya ekonomi kita nggak bisa tumbuh terus-terusan tanpa batas, karena pertumbuhannya dibatasi oleh sumber daya planet yang terbatas. Oke, sekarang biar makin jelas, yuk kita sandingkan langsung kedua lensa ini. Kita lihat perbedaannya secara langsung. Di intinya, ada perbedaan filosofi yang mendasar banget. Ekonomi lingkungan itu cenderung antroposentris, alias berpusat sama manusia. Alam dianggap berharga karena berguna buat kita. Nah, di sisi lain, ekonomi ekologis itu lebih ekosentris atau berpusat sama alam. Alam punya nilai dari sananya, terlepas dari manusia butuh atau enggak. Perbedaan filosofi tadi itu ngaruh banget ke cara masing-masing lensa menafsirkan konsep penting kayak pembangunan berkelanjutan. Ini definisi yang paling terkenal dari tahun 1987. Tapi, gimana cara kedua lensa ini memaknai kata memenuhi kebutuhan? Tabel ini benar-benar ngerangkum perbedaannya. Coba kita lihat pertanyaan pertama, gimana nilai ditentukan? Buat ekonomi lingkungan, ya dari seberapa kita mau bayar. Tapi ekonomi ekologis bilang, alam itu punya nilai sendiri, terlepas dari kita. Terus soal keberlanjutan,
Yang satu fokusnya ke kesejahteraan manusia, yang satunya lagi ke kesehatan fungsi ekologis itu sendiri. Dan tentunya pertanyaan besarnya soal batas pertumbuhan, di sini pandangan mereka benar-benar bertolak belakang. Oke, mungkin ini semua kedengerannya teoritis banget ya. Terus, kenapa ini penting buat kita di dunia nyata? Karena ini bukan cuma sekedar teori di atas kertas. Intinya, begini, cara kita ngelihat masalah bakal nentuin solusi apa yang kita pikirkan. Lensa yang kita pakai itu secara langsung ngarahin jenis kebijakan apa yang bakal kita usulkan. Contohnya gini deh, ekonomi lingkungan seringnya nyaranin solusi berbasis pasar, kayak pajak karbon, buat memperbaiki kegagalan pasar. Ekonomi ekologis mungkin setuju kalau itu bisa bantu, tapi mereka bakal bilang kalau itu nggak nyelesain masalah utamanya, yaitu skala ekonomi kita secara keseluruhan yang mungkin udah kegedean buat ditampung sama planet ini. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang penting banget buat direnungkan. Saat kita menghadapi tantangan lingkungan sebesar ini, pertanyaannya mungkin bukan lagi lensa mana yang benar, tapi perspektif mana, atau mungkin kombinasi dari keduanya yang paling kita butuhkan untuk menavigasi masa depan.